Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to Pojok Bio Channel ya, yang sangat setia membahas tentang bab-bab atau soal-soal di mata ujian atau materi geografi. Oh ya guys, jangan lupa nih ya, untuk kamu yang ingin ikut bimbingan belajar ya untuk persiapan mereka, itu bisa mengunjungi bimbel yang bagus ya, Jakarta tuh yang namanya BKB Nurul Fikri. BKB ini sebuah bimbel yang sangat luar biasa bagus ya, dari segi fasilitas ya, kemudian pelajaran ya, kemudian gurunya, portfolio ya, progress report ya, dan seterusnya ya. Nah, itu bisa kunjungi di di lokasi-lokasi ya BKB terdekat. Itu saja. Oke. Nah, kebetulan nih untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab litosfer ya, tentang jenis batuan ya, khususnya. Nah, di 2019 ya, materi ini pernah muncul ya di soal-soal multiplikasi SNM ya untuk di tahun 2019. Nah, seperti apa materinya? Yuk kita lihat aja. Oke. Nah, ini. Oke, baik, materi yang akan kita bahas ya di sini adalah bab litosfer ya, jenis batuan penyusun kerak bumi ya. Oke, ya. Oke, nah ini bab yang akan kita bahas yaitu bab litosfer, jenis batuan penyusun kerak bumi ya. Untuk kesempatan kali ini yang kita bahas hanya batuan beku saja dulu ya, yang lebih mudah untuk memahaminya. Nah, baik. Jadi jenis batuan penyusun kerak bumi itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 gitu ya. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Nah, masing-masing batuan tersebut nanti dibagi-bagi lagi menjadi lebih spesifik. Nah, kalau khusus untuk batuan beku ya, di sini kita bisa lihat ya, yang pertama bahwa batuan beku sebenarnya merupakan jenis batuan ya yang terbentuk dari hasil proses magma yang membeku ya, atau magma yang memadat ya, magma solidification ya, bahasanya seperti itu ya. Nah, batuan beku dibagi menjadi, yang pertama ada batuan beku dalam ya, atau disebut intrusive igneous rock ya, di mana proses pembukuannya ini di dalam bumi ya, sangat dalam gitu ya. Nah, batuan beku ini merupakan batuan yang berasal dari proses magma yang beku ya, juga ya, karena memang bicara batuan beku ya. Nah, kemudian proses pendinginannya berlangsung dalam bumi ya. Jadi baik itu nanti batuan beku dalam, batuan beku selah, batuan beku luar ya, itu sebenarnya bicara tentang lokasi atau posisi atau tempat pembekuannya. Ya, kalau dia berlangsung di dalam bumi ya, itu disebut beku dalam. Kalau nanti membukunya di celah-celah batuan, yaitu berarti beku selah atau korok ya, atau porofit ya, porfiri dan seterusnya. Sorry. Kemudian kalau membukunya dia di permukaan ya, itu namanya batuan beku luar atau eksklusif ya. Nah, kemudian batuan beku dalam, proses pembentukan batuannya sangat lambat gitu ya prosesnya, karena jauh di dalam bumi ya. Kemudian memiliki derajat kristal sempurna atau holokristalin. Nah, jadi kalau kita bicara batuan beku itu nanti ada 5 ya derajat pengkristalan ya, secara sederhana ya. Yang pertama ada holokristalin, ada holohialin, ada 4 ada holokristalin, ada holohialin, ada hipokristalin sama hipohialin, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya holokristalin itu dia pembentukan kristalnya sempurna ya, karena proses pendinginannya itu sangat lambat. Jadi sebenarnya dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuk sebuah kristal ya, gitu ya. Oke.
Nah, kemudian ada memiliki tekstur vanaritik ya atau vanaritik ya coarse grain texture yang berarti ukuran butir kristal cukup besar ya 2 sampai 5 mm dan dapat dilihat dengan mata telanjang atau tanpa mikroskop. Nah, ini kalau tadi kita bicara derajat pengkristalan ya, batuan beku tadi ada hulu kristalin, ada hulu hialin, hipokristalin, hipohialin ya. Nah, kalau ini kita bicara tekstur. Ya, nanti dalam tekstur batuan beku itu ada tekstur glassy, ada tekstur vanaritik ini ya, kemudian ada avanitik, ada pyroplastik, ada porfiritik, ya, kemudian ada yang vesikuler juga. Ya. Nah, cuma biar tidak terlalu sulit ya, yang akan kita bahas yang ini saja dulu ya, pelan-pelan saja. Ya. Jadi kalau vanaritik, yaitu kristalnya kasar, ya, kemudian dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa mikroskop, karena ukurannya cukup besar. Nah, seperti apa? Atau contohnya dulu ya, contohnya ada batuan granit, diorit, dan gabrum. Nah, ini misalnya batuan granit ya. Di sini mungkin bisa teman-teman lihat gitu ya. Kristalnya itu cukup besar ya. Jadi di sini ada yang namanya kristal ya, amfibol ya gitu. Ini mineral sebenarnya ya. Bentuk kristalnya seperti ini ya. Nah, gitu. Hitam ya. Kemudian yang potasium feldspar ya, yang warna pink gitu. Nah, kemudian ada quartz ya, kuarsa ini SiO2 gitu ya, yang grey atau teksturnya glassy ini ya, agak glass ya. Gitu. Kemudian ada plagioclase feldspar yang warna putih ya. Nah, nggak usah terlalu dipusingin ini apa ya. Cuma ini jarang keluar ya, kecuali yang buat soalnya itu ITB ya, itu berarti beda lagi tuh ya, ilmu kebumian biasanya. Ya. Nah, ini UTBK ya, jadi hanya yang kita pelajari hanya sebatas ya, yang umum-umum saja ya, tidak terlalu khusus seperti ini. Ya, jadi poinnya kalau batuan beku dalam, ya dia berasal dari magma yang beku, gitu ya, pendinginannya berlangsung lambat, ya, sangat lambat di sini ya. Kemudian di dalam bumi, derajat kristal sempurna atau holokristalin. Ya, kemudian teksturnya kasar, ya, atau vanaritik, yang berukuran cukup besar. Ya, tanpa bisa dilihat dengan, dapat dilihat walaupun dengan tidak menggunakan mikroskop ya, dapat dilihat dengan mata telanjang ya tanpa mikroskop. Ya, itu aja. Oke, contohnya granit, diorit, dan gabrum. Oke, baik. Nah, kemudian jenis batuan berikutnya ya adalah beku, saya hapus dulu ya. Oke, beku sela atau porok ya. Atau nyebutnya porfiri atau porphyry igneous rock ya. Jadi porfiri itu sebenarnya menandakan dia sebuah tekstur ya, disebut porfiri karena memiliki dua ukuran kristal dominan ya, porfiri gitu. Ya, kalau tadi yang beku dalam ya dia vanaritik ya, ukurannya cukup besar ya sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang ya, kemudian kasar gitu ya, itu vanaritik. Oke. Nah, porfiri ya, batuan beku sela atau porfiri atau korok ya, berasal dari proses magma yang beku juga karena batuan beku ya. Kemudian proses pendinginannya berlangsung di celah-celah lapisan batuan tadi ya. Jadi kalau di dalam beku dalam itu di dalam, kemudian beku sela itu di celah-celah batuannya, ya. Kemudian proses bentukan batuannya lambat, ya. Yang jelas dia lebih cepat dibandingkan beku dalamnya, ya. Karena secara posisi kan beku sela itu dia lebih naik ya di atas dibandingkan beku dalamnya. Kalau beku dalam tuh jauh di bawah dalam bumi ya. Kemudian kalau beku sela di celah-celahnya, ya. Kemudian memiliki dua ukuran kristal dominan tadi ya, karena secara tekstur dia porfiri, gitu ya, porfiri. Kemudian memiliki tekstur porfiritik ya ini ya. Ya, kemudian yang batuannya granit porfiri, andesite porfiri. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada ukuran kristal yang dominan ya. Kalau yang kita lihat ini ada agak krem ya, kuning-kuning atau krem ya, krem sebut saja gitu. Nah, yang krem ini biasanya disebut mineral atau kristal yang disebut phenocryst ya, namanya phenocryst. Sedangkan yang abu-abu ini ground mass-nya gitu. Ya. Oke, itu namanya porfiri ya, batuan beku sela atau porfiri. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir ya, itu ada beku luar atau extrusive igneous rock. Nah, kalau ekstrusif ya merupakan batuan yang berasal dari proses magma yang beku juga. Kemudian proses pendinginannya berlangsung ya di permukaan bumi. Ya, tadi kalau beku dalam berarti dalam bumi, beku sela di celah-celah batuan, ya beku luar di permukaan. Nah, kemudian proses bentukannya sangat cepat ya karena langsung kontak dengan atmosfer bumi ya gitu. Misalnya ketika tadi kan beku dalam di dalam, beku sela di celah ya.
di sela-sela batuan. Nah, kemudian bisa terjadi erupsi atau ekstrusi. Ya, ada bagian dari material-material vulkanik ya, kemudian terlempar keluar. Ya, nah nanti batuan bekunya ya itu akan kontak dengan atmosfer bumi ya, kemudian membeku sangat cepat. Ya. Nah, akibat dari pembentukan batuannya itu yang sangat cepat ya, maka biasanya teksturnya avanitik ya. Ada yang avanitik atau disebut fine grain texture ya. Jadi sangat halus gitu ya, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Ada andesit, ada rhyolite, ada basalt ya. Kemudian ada juga yang glassy ya, seperti gelas ya. Obsidian misalnya, kemudian ada vesikuler ya, yang bolong-bolong, yang rongga-rongga ya, berongga ya, kumis ya. Nah, ini batuannya ya, basalt, andesit, pumice, obsidian. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini merupakan jenis batuan pumice ya, atau batu apung ya. Dia batuan keluar ya, karena proses bukuannya sangat cepat ya, dia membentuk rongga-rongga atau vesikuler ya, misalnya. Oke, baik, sekian saja materi tentang batuan beku ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan dapat diikuti dengan maksimal gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, tetap semangat terus ya, stay healthy ya, stay safe ya, stay positive thinking ya, semoga ujiannya lancar ya. Saya akhiri dengan bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.